Perkenalkan, nama saya Theodora Jessica. Nama saya Michelle Grace Felicia. Dan saya Calvin Samuel. Kami dari SMAK Namur Gading Serpong. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktikum untuk mengukur kapasitas paru-paru manusia. Manusia memiliki beberapa sistem organ. Salah satunya adalah sistem pernafasan. Paru-paru, sebagai organ utama dalam sistem pernafasan, berfungsi untuk mengambil udara yang kaya akan oksigen ke dalam tubuh, serta mengeluarkan udara kaya karbon dioksida keluar tubuh. Paru-paru ini memiliki kemampuan menampung udara yang dikenal sebagai kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang keluar masuk paru-paru pada saat inspirasi dan ekspirasi normal. Kedua, volume udara cadangan inspirasi. Volume udara cadangan inspirasi adalah volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi normal, seperti pada saat kita akan menyelam. 3. Volume udara cadangan ekspirasi. Volume udara cadangan ekspirasi adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi normal, seperti pada saat kita meniup balon. 4. Volume residu. Volume udara residu adalah volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. 5. Kapasitas vital. Kapasitas vital adalah volume udara maksimal yang dapat masuk dan keluar paru-paru selama satu siklus pernafasan, yaitu setelah inspirasi dan ekspirasi maksimal. Kapasitas vital merupakan penjumlahan dari volume tidal, volume udara cadangan inspirasi, dan volume udara cadangan ekspirasi. 6. Kapasitas total. Kapasitas total adalah volume udara total pada paru-paru setelah melakukan inspirasi maksimal. Singkatnya, kapasitas total merupakan penjumlahan dari kapasitas vital dan volume residu. Alat dan bahan yang diperlukan adalah baskom, jerigen 5 liter, selang, gelas ukur 250 ml, spidol, dan selotip kertas. Pertama-tama, tempelkan selotip kertas pada jerigen dari atas ke bawah. Isi jerigen hingga penuh dengan memberi tanda pada selotip kertas setiap penambahan 250 ml air. Siapkan baskom besar dan isi dengan air hingga setengah penuh. Tutup jerigen dengan penutupnya, lalu balik sehingga mulut jerigen berada di dalam air pada baskom besar. Buka tutupnya perlahan dan masukkan selang ke dalam jerigen. Untuk mengukur volume tidal, tarik napas dengan normal dan hembuskan dengan normal ke dalam selang. Lalu, perhatikan volume udara yang didapatkan. Isi kembali jerigen hingga penuh. Tutup kembali jerigen dan buka di dalam baskom. Lalu masukkan selang. Tarik napas dengan normal dan hembuskan ke dalam selang. Usahakan untuk hembuskan udara sekuat tenaga. Lalu catat hasil skala sebagai volume udara tidal ditambah volume udara cadangan ekspirasi. Ulangi langkah awal pada percobaan pertama dan kedua. Untuk mengukur volume vital, tarik napas dalam-dalam dan hembuskan sekuat tenaga ke dalam selang.
Perhatikan volume udara yang didapatkan. Dari percobaan pertama, kita memperoleh volume tidal sebesar 500 ml, dan pada percobaan ketiga, kita memperoleh kapasitas vital sebesar 3.250 ml. Volume udara cadangan ekspirasi dapat kita peroleh dengan mengurangi hasil percobaan kedua, yaitu 2.250 ml dengan volume tidal sebesar 500 ml. Jadi, VUCE sebesar 1.750 ml. Untuk mencari volume udara cadangan inspirasi, kita dapat mengurangi kapasitas vital sebesar 3.250 ml, VUCE sebesar 1.750 ml, dan volume tidal sebesar 500 ml, jadi VUCI sebesar 1.000 ml. Volume residu sebesar 1.200 ml kami peroleh dari buku literatur Laura Lee Sherwood. Berdasarkan praktikum kami, volume tidal atau volume udara yang dihirup atau dihembuskan secara normal sebesar 500 ml. Volume udara cadangan inspirasi atau volume udara yang dapat dihirup ketika melakukan inspirasi secara maksimal sebesar 1000 ml. Volume udara cadangan ekspirasi atau volume udara yang dapat dihembuskan ketika melakukan ekspirasi secara maksimal sebesar 1750 ml. Volume residu atau volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal sebesar 1200 ml. Kapasitas vital atau volume udara maksimal yang dapat keluar dan masuk paru-paru sebesar 3250 ml. Sekian praktikum kami pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.